Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Yupensius Langgeng. Nah, pada kesempatan ini kita akan pelajari materi akuntansi tentang pembuatan jurnal umum atau penyusunan jurnal umum. Nah, ada beberapa topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama itu adalah mengenai pengertian dari jurnal umum itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bentuk dari jurnal umum. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah contoh dan pembahasan jurnal umum. Nah, ketiga hal ini yang akan kita bahas secara bersama-sama. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian dari jurnal umum. Apa sih yang dimaksud dengan jurnal umum? Itu adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, dan itu akan digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal atau pihak yang dinamakan dengan stakeholder yang ada di perusahaan tersebut, ya. Oke ya, itu yang pengertian dari jurnal umum. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai bentuk dari jurnal umum itu sendiri. Bentuk dari jurnal umum yang seperti yang kita lihat di sini, ini adalah bentuk dari jurnal umum ya. Nah, di sebelah kiri ini adalah tanggal. Nah, tanggal di sini digunakan untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi yang ada di perusahaan tersebut, baik itu transaksi jual beli maupun bayar membayar dan sebagainya ya. Nah, ini tanggal. Ya, yang kedua adalah kode bukti pembukuan ya. Nah, kode bukti pembukuan di sini maksudnya adalah kode bukti-bukti yang digunakan misalnya ketika perusahaan itu membeli suatu barang dari perusahaan lain dengan cara kredit, itu adalah kode-kode bukti ini akan dicatat di bagian sini ya. Nah, tetapi biasanya pembuatan jurnal umum jarang sekali juga perusahaan menggunakan kode bukti pada saat membuat jurnal umum. Jarang sekali ya, tergantung dari perusahaan masing-masing ya. Oke, yang ketiga di sini adalah akun atau keterangan. Nah, di bagian akun dan keterangan ini digunakan untuk mencatat nama-nama akun dan keterangan-keterangan yang pada saat terjadinya transaksi. Misalnya pada saat ketika pemilik perusahaan menyerahkan uang tunai sebagai modal. Nah, di sini akun yang ada pada saat penyerahan ini itu dicatat di bagian sini ya. Terus yang selanjutnya adalah referensi. Nah, referensi ini dicatat untuk mencatat nomor akun ya. Nah, biasanya referensi ini dicatat pada saat mau diposting ke buku besar ya. Nah, tidak dicatat pada saat pembuatan jurnal umum, tapi namun dicatat pada saat memposting ke buku besar seperti itu ya. Nah, kenapa sih nomor akun itu penting? Karena untuk mengkelompokkan jenis-jenis akun berdasarkan kriteria akunnya masing-masing ya. Nah, oke, selanjutnya adalah akun bagian debit dan kredit. Nah, bagian debit digunakan untuk mencatat nominal uang yang didebit, sedangkan bagian kredit digunakan untuk mencatat nominal uang di akun kredit seperti itu ya. Nah, itu bentuk dari jurnal umum. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh dan penjelasan dari jurnal umum itu sendiri. Nah, contoh dan pembahasan ya, dari jurnal umum itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah transaksi yang terjadi di bulan Desember di perusahaan biro konsultan ini. Nah, ini kita akan bahas secara satu persatu karena kalau kita bahas secara bersama ukurannya terlalu kecil, kita kesulitan untuk melihatnya ya. Kita bahas satu persatu dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember ya. Di PT Biro Konsultan ini kita akan membahasnya berdasarkan contoh ini ya. Nah, di sini kita catat dalam ribuan rupiah. Artinya kita catat bahwa menghilangkan 3 nol yang berada di bagian belakangnya ya, 3 nolnya. Nah, di tanggal 1 Desember, di sini Agus Soeharto menyerahkan uang pribadi sebesar 500 juta sebagai setoran modal awal. Di sini terdapat akun modal dan akun kas. Nah, kenapa sih terdapat akun modal di sini ketika menyerahkan uang pribadi sebagai modal awal itu dikatakan sebagai akun modal? Karena menyerahkan uang berarti dia masuk ke bagian kas ya. Berarti kita tulis di sini ketika aset itu bertambah dia sebelah debit, sedangkan
misalnya ekuitas bertambah, dia sebelah kredit ya. Nah, di sini kita tulis bahwa kasnya sebesar 500 juta ya di sebelah debit, dan modalnya juga 500 juta sebelah kredit ya. Nah, di tanggal 1. Oke, di tanggal 2 dibeli secara tunai peralatan kantor sebesar 20 juta rupiah dan perlengkapan kantor sebesar 5 juta rupiah. Nah, ketika dibeli secara tunai berarti dibeli menggunakan uang tunai atau kas. Artinya kas harus keluar. Kalau kita lihat di sini bahwa kas juga termasuk aset, peralatan juga termasuk aset, dan perlengkapan juga termasuk aset. Ketika aset itu bertambah, dia dicatat di sebelah debit. Sedangkan ketika aset itu berkurang, dia dicatat sebelah kredit. Nah, yang aset yang bertambah di sini adalah peralatan, kita tulis 20 juta. Kemudian perlengkapan juga kita tulis 20 juta di sebelah debit. Nah, kas yang berkurang kita tulis di sebelah kreditnya 25 juta rupiah. Oke ya. Nah, di tanggal 3, selanjutnya tanggal 3 ya. Nah, di tanggal 3 dibayar di muka sewa kantor sebesar 12 juta rupiah untuk 3 bulan ke depan. Nah, artinya bahwa sewa itu dibayar di muka, dibayar di muka untuk 3 bulan ke depan. Nah, ketika sewa dibayar di muka, pasti sewa juga dibayar menggunakan uang tunai. Artinya di sini adalah kas. Berarti yang kita tulis di sebelah debitnya adalah sewa dibayar di muka sebesar 12 juta rupiah. Berarti kas yang berkurang kita tulis di sebelah kredit sebesar 12 juta rupiah. Oke, selanjutnya tanggal 4. Oke, nah di tanggal 4 ini diterima pendapatan jasa konsultasi dari PT Bangun Citra ya. Nah, sebesar 12 juta rupiah ya secara tunai. Nah, berarti pendapatan yang diterima secara tunai, berarti kas yang masuk di sini ya. Nah, kalau kita tulis di jurnal umumnya, kas sebesar 15 jutanya sebelah debit karena kas bertambah atau aset itu bertambah. Kemudian kita di sebelah kreditnya adalah pendapatan jasa, kita tulis juga 15 juta rupiah. Oke ya. Nah, di tanggal 10 ini dibayar gaji pegawai sebesar 4.800.000. Nah, berarti ketika dibayar gaji pegawai sebesar 4.800.000 berarti dibayar juga menggunakan uang tunai. Ya, artinya kasnya yang berkurang ya. Ketika aset itu berkurang, dia berada di sebelah kredit ya. Nah, kita tulis di sini adalah beban gaji. Kenapa di beban gaji bukan gaji aja ya? Nah, ketika gaji sudah dibayar berarti dia menjadi beban. Tapi kalau belum dibayar, nah itu menjadi hutang gaji. Kita tulis beban gaji sebesar 4.800.000 di sebelah debit, sedangkan di sebelah kreditnya adalah kas sebesar 4.800.000 rupiah. Oke, selanjutnya tanggal 11 Desember. Di tanggal 11 Desember sini diperhitungkan pendapatan honor desain rumah kepada PT Tunggal Mandiri sebesar 25 juta rupiah. Nah, kata diperhitungkan di sini artinya PT Tunggal Mandiri belum membayarkan uang kepada perusahaan kita ya. Nah, artinya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu pencatatannya pada jurnal umum seperti ini ya. Dicatat karena belum dibayarkan sebesar 25 juta rupiah, itu adalah dicatat sebagai piutang ya. Piutang artinya PT Tunggal Mandiri berutang kepada kita ya. Piutang sebesar 25 juta rupiah, kemudian pendapatan jasa sebesar 25 juta rupiah ya. Tanggal 12 ini Agus Soeharto mengambil kas untuk keperluan pribadi sebesar 6 juta rupiah. Nah, ketika mengambil kas untuk keperluan pribadi artinya bahwa Agus Soeharto mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadi, dinamakan dengan private ya, pengambilan pribadi. Oleh karena itu kita catat di sini, di bagian debitnya adalah private sebesar 6 juta rupiah, kemudian di bagian kreditnya kas sebesar 6 juta rupiah. Oke, selanjutnya tanggal 13. Nah, di tanggal 13 ini dibayar biaya pemeliharaan peralatan sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, ketika dibayar pemeliharaan peralatan berarti membayarnya menggunakan kas. Nah, oleh karena itu pencatatannya di sini adalah kita catat di bagian debitnya adalah beban pemeliharaan peralatan sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian di bagian kreditnya adalah kas sebesar 1.500.000
Rp500.000. Oke, nah selanjutnya tanggal 14. Nah, di tanggal 14 ini dibeli 2 unit mobil untuk kendaraan operasional sebesar 300 juta rupiah. Nah, oleh karena itu kita pencatatannya ada seperti ini. Mobil di sebelah debit sebesar 300 juta rupiah. Ya, kas juga kita catat sebelah kredit sebesar 300 juta rupiah. Oke ya. Nah, di tanggal 15 ini dibeli secara kredit peralatan kantor sebesar 30 juta rupiah dan perlengkapan kantor juga sebesar 10 juta rupiah. Nah, ketika pembelian secara kredit berarti dibeli dengan perusahaan mengutang kepada perusahaan lain gitu ya. Nah, di sini artinya yang bertambah adalah aset, ini adalah peralatan dan perlengkapan ya. Ketika peralatan dan perlengkapan itu bertambah berarti di sebelah debit. Oleh karena itu kita catat di bagian debitnya di sini peralatan sebesar 30 juta rupiah, kemudian perlengkapan juga. Terus lawannya di kredit adalah utang sebesar 40 juta rupiah. Oke, selanjutnya tanggal 16 ya. Diterima pembayaran piutang dari PT Tunggal Mandiri sebesar 21 juta rupiah. Nah, berarti PT Tunggal Mandiri membayarkan utangnya kepada kita ya. Berarti di sini pencatatannya sebelah kredit ya. Di sebelah debit dulu. Sebelah debit kas masuk sebesar 21 juta rupiah. Kemudian di sebelah kreditnya juga piutang sebesar 21 juta rupiah. Oke, nah selanjutnya tanggal 18 ya. Tanggal 18 di sini dibayar utang kepada Tokoh Panglima Ekonomi sebesar 28 juta rupiah. Nah, berarti kita membayar utang ya, berarti kas yang keluar sedangkan utang kita juga semakin berkurang. Berarti yang kita catat di sini di bagian debit ya, di bagian debit di sini utang usaha sebesar 28 juta rupiah, kemudian di bagian kredit juga kas sebesar 28 juta rupiah. Oke ya, nah tanggal 20 ya, selanjutnya tanggal 20. Oke, di tanggal 20 ini diperhitungkan jasa konsultasi untuk rancangan perumahan kompleks sebesar 38 juta rupiah. Artinya diperhitungkan di sini berarti masih dalam bentuk piutang ya. Berarti kita tulis di sini piutang sebesar 38 juta rupiah. Kemudian pendapatan jasa juga sebesar 38 juta rupiah. Oke, selanjutnya tanggal 22 ya. Nah, di tanggal 22 ini dipinjam uang dari Bank Mandiri sebesar 100 juta rupiah. Nah, oleh karena itu pencatatannya pada jurnal umum sebagai berikut ya. Nah, berarti kalau meminjam uang kepada Bank Mandiri berarti kita berutang kepada bank. Artinya di sini kita catat berarti yang kita terima adalah kas. Berarti kita catat kas sebesar 100 juta rupiah di sebelah debit, sedangkan utang bank sebesar 100 juta rupiah juga di sebelah kredit ya. Nah, ini tanggal 22. Oke, selanjutnya tanggal 23. Nah, tanggal 23 ini diterima pendapatan jasa konsultasi sebesar 16.500.000 rupiah secara tunai. Nah, oleh karena itu kita catat di sini di jurnal umum. Karena ini secara tunai berarti kasnya masuk ke kita. Kita catat kasnya di debit sebesar 16.500.000 rupiah. Kemudian di kreditnya adalah pendapatan jasa juga sebesar 16.500.000 rupiah. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah tanggal 24 Desember. Nah, di tanggal 24 Desember diterima pembayaran piutang dari PT Ujang Dunia sebesar 35 juta rupiah. Nah, kalau diterima pembayaran piutang berarti kita menerima kas di sini dari PT Ujang Dunia. Artinya PT Ujang Dunia membayar utangnya kepada kita ya, pada perusahaan kita. Oleh karena itu, di sini kita di tanggal 24 ini ya, kita catat bahwa kas sebesar 35 juta rupiah di sebelah debit dan piutang usaha 35 juta rupiah juga di sebelah kredit ya. Nah, itu tanggal 24. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah tanggal 25 Desember. Nah, di tanggal 25 Desember soalnya di sini adalah dibayar gaji pegawai sebesar 4.250.000. Nah, berarti kita membayar gaji kepada pegawai-pegawai yang ada di perusahaan kita
itu sebesar 4.250.000, artinya kita mengeluarkan kas di sini. Oleh karena itu, jurnal umum yang kita buat seperti ini, bahwa beban gaji sebesar 4.250.000 sebelah debit, dan kas yang kita keluarkan karena kas yang digunakan untuk membayar gaji itu, kas itu sebesar 4.250.000 juga di sebelah kredit. Oke. Nah, selanjutnya tanggal 26 Desember. Nah, di tanggal 26 Desember ini bahwa dibayar cicilan pokok utang bank sebesar 25 juta rupiah dan ditambah bunga pinjaman itu sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini bahwa ada cicilan pokok maupun bunganya. Oleh karena itu, pencatatan di jurnal umumnya seperti ini, ya. Nah, utang bank itu sebesar 25 juta rupiah di sebelah debit. Nah, ketika utang itu berkurang berarti dia di sebelah debit. Kalau utang itu bertambah, dia berada di sebelah kredit, ya. Nah, selain itu, beban bunga bank itu sebesar 1 juta rupiah juga di sebelah debit, ya. Nah, lawannya di sebelah kredit pasti kas juga, ya. Kas sebesar 26 juta rupiah di sebelah kredit. Terus selanjutnya yang kita bahas adalah tanggal 27 Desember. Nah, di tanggal 27 Desember ini dikatakan bahwa dibayar biaya pelatihan pegawai untuk juru gambar sebesar 4.900.000. Oke, terus yang terakhir tanggal 31. 31 ini ada dua juga, ya. Oke, selanjutnya di tanggal 31 Desember dengan soal seperti ini, ya. Diterima pemberitahuan dari bank bahwa rekening Biro Konsultan dan Arsitektur Mahaputra telah didebit sebesar 1.250.000 untuk beban administrasi dan dikredit sebesar 4 juta rupiah untuk pendapatan jasa giro. Nah, di sini 1.250.000 ini adalah beban administrasi dari pendapatan jasa sebenarnya. Nah, oleh karena itu kita catat di sini, tentu saja yang catat pertama adalah kas. Kas itu dapat dari mana? Kas itu dapat dari pendapatan jasa, 4 juta dikurang 1.250.000 sebagai beban administrasi. Oleh karena itu yang kita terima di sini adalah kas sebesar sisanya 2.750.000, ya. Nah, kas 2.750.000 di sebelah debit. Kemudian beban administrasi sebesar 1.250.000 di sebelah debit juga. Lawannya adalah pendapatan giro sebesar 4 juta rupiah di sebelah kredit. Oke, nah, masih ada tanggal 31 Desember.
Ya, ini merupakan pembahasan ya dari contoh soal tentang jurnal umum pada akuntansi perusahaan jasa. Rp500.000.